Kembali lagi di konten Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan Coki Pardede. Iya, kita ada di Musuh Masyarakat edisi Home Quarantine. Ini kita bikin di apartemen nih. Ya, Ini adalah Musuh Masyarakat pertama yang kita tidak buat di studio ya. studio. Jadi kalau suaranya agak-agak gema, ya dimaklumin aja. Ya. Karena kita bikinnya di rumah aja. Di rumah aja ya. Sekarang kita lagi mengikuti saran pemerintah untuk di rumah saja. Dan ini hanya bisa dilakukan untuk orang-orang yang tidak broken home. Apabila Anda broken home, memang Anda di rumah, tapi Anda melihat kehancuran di mana ayah Anda memaki ibu Anda, ayah Anda menampar ibu Anda, gitu kalau broken home. Kalau misalnya broken home di rumah aja tuh kayak siksaan, bro. Sak. Ya, kalau broken home udah pisah dong. Maksudnya kalau broken home Tapi gimana ya? hanya di home doang. Iya, Tapi feeling home-nya nggak ada. Nggak ada. Jadi home cuman secara bangunan. House, bukan home. Makanya ada istilah tuh kayak orang punya rumah, orang punya house, Tapi nggak punya bukan home. berarti home. Gitu. Tapi gimana ya? Harusnya tuh kita wawancara lagi Slim orang-orang yang broken home. Broken home. Pada saat dipaksa untuk ada di rumah aja, tapi melihat keluarganya saling... Bukan broken home, maksudnya keluarga yang berantakan. Keluarga berantakan, nggak sampai bercerai tapi berantem mulu. KDRT. Dipaksa di rumah tapi memaksa orang tuanya begitu. Mereka lebih pilih dipaksa melihat orang tuanya begitu atau positif corona ya kalau kayak gitu. Susah juga, itu pilihan yang berat bro. Pilihan yang berat maksud gua. Kamu tuh stay home. Ada aparat kan. Iya. Kamu tuh harusnya tetap di rumah. Di luar nih, suasana lagi kacau. Betul. Coba bapak ke rumah saya. Wow, begitu. Wah, lebih kacau rumah kamu dong. Kasihan juga ya, karena nggak ada pilihan. Soalnya orang-orang yang keluarganya ribut-ribut itu kan dia memilih keluar nongkrong, salah satunya karena dia nggak betah di rumah. Betul. Kalau dia dipaksa di rumah terus. Menurut lo apa hal-hal yang nggak bisa dilakukan karena adanya pembatasan sosial ini? Ini kan bukan lockdown, pembatasan sosial. Yang pertama clubbing nggak bisa. Nggak bisa. Clubbing. Kalau itu bagus. Hah? Karena biar bumi ini beristirahat dari maksiat, Loh, dari alkohol. Loh, Anda nggak tahu yang namanya maksiat itu celahnya bisa dicari. Ngapa dicari gimana? Loh. Memang kita tidak clubbing, tapi Pornhub gratis. Setan selalu punya cara. Setan selalu punya cara. Alkohol dijauhkan, seksual didekatkan. Tapi ya, hotel-hotel banyak yang tutup. Ya iya dong. Siapa yang mau ngerum ya sekarang? Bukan siapa yang kepikiran untuk mantap-mantap di saat seperti ini. Ya, tapi kalau Siapa tahu ada yang fetisnya, kayaknya kalau saya melakukan hubungan seks di saat genting, jadi ada sensasi-sensasinya bro. Iya. Jadi siapa tahu ada sex role playing. Ceweknya jadi korban corona. Nah, cowoknya jadi dokter. Pak dokter, ini dada aku agak sesak. Coba Pak dokter periksa. Dokternya pakai baju asmat tapi baju lengkap. Kan kalau dokter pakai baju perlindungan lengkap dong. Ini bisa jadi role playing baru. Akhirnya digrepe-grepe. Iya. Aku sangi. Iya. Dokternya buka baju kelamaan goblok. Enggak, kenapa? Mabok-mabokan atau clubbing jadi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi yang paling sedih sih, yang paling nggak bisa itu beribadah, Soki. Ya, Patah amat bahasannya dari yang ini. Jadi kita dari ini kenapa tiba-tiba langsung ke ibadah? Karena saya sedihnya itu kalau Anda kan bersedih tidak. Tapi tergantung kepercayaan lu. Iya sih. Karena kalau teman-teman kita yang Kristen ya, ada kebaktian online. Iya. Ada yang kebaktian online. Pendetanya kalau nggak salah live Instagram. Ya. Terus jemaatnya nonton. Oh iya. Makanya mungkin keimanan teman-teman Kristen kita bergantung kuotanya. Pada wifi-nya juga ya? Dan wifi-nya juga. Kamu kok tidak pernah beribadah? Iya. Kuota mahal. Wah, sebelum wifi saya ngadat-ngadat, saya beriman pada Tuhan Yesus. Setelah wifi saya ngadat-ngadat, sepertinya Zeus benar. Dia jadi berubah. Karena kan, loh bahaya Pak. Iya. Kalau lagi, karena wifi ini bertanggung jawab untuk memastikan kata-kata pemuka agamanya sampainya benar dan lengkap, Coki. Dan lengkap. Kalau misalnya coba bayangkan contoh yang diberikan Tuhan Yesus
terus buffering. Kan penasaran. "Hah, apa nih? Apa nih contoh apa nih?" Sama, misalnya Kayak gitu, Bro. pendetanya ceramah, Tuhan Yesus itu bukan. Iya. Nah, padahal kan bukan orang jahat, Betul. bukan pemarah. Kalau buffering bahaya. Nah, kalau wifi mati, Tuhan Yesus itu bukan. Apa? Bukan Tuhan. Bukan ini, bukan ini. Wah, gila ya. Makanya kalau mau online Respect. juga harus itu, makanya teman-teman Wifi. kita rata-rata tuh yang orang Kristen tuh melek teknologi dan kaya-kaya. Nah, langsung aja Coki. Tapi bukan musuh masyarakat namanya kalau tidak ada topik kontroversial yang akan kita bahas kali ini. Iya, gini, kita nih kadang-kadang mikir, jujur ya dalam nurani saya doang ya kadang ya. Coki enggak. Kan yang masih punya nurani di sini saya doang kan. Coki kan udah nggak ada. Gini, kita nih bikin konten musuh masyarakat. Mungkin salah satunya ya biar kita jadi musuh masyarakat gitu dengan opini-opini kita tentunya ya, Ya. bukan dengan membakar kumis Kapolres, bukan ya. Bukan, tapi Atau maksudnya dengan mencuri konde ibu menteri. Susah, Anda di penjara. iya, tapi dengan opini-opini kita kan kita jadi musuh masyarakat. Maksud tanpa itu aja, Ya. kita berdua ini sudah menjadi musuh masyarakat loh. Ada loh orang yang Ini sebenarnya bukan ada loh orang ngelihat muka gua aja udah sebel, padahal gua belum ngapa-ngapain loh, Slim, sumpah. Jadi dia ngelihat Makanya. gua aja, oh jadi ini orang yang kontennya nggak berfaedah gitu. Padahal gua belum ngapa-ngapain. Iya. anjir. Nah, ini nih maksudku kita bilang bahwa kita nih selama ini bikin konten ini bukan buat jadi. Iya. Bukan buat jadi musuh masyarakat, tapi ini pengukuhan, Jogi. Oh, Pengukuhan biar jadi musuh masyarakat. Karena Joki Pardede seperti yang kita tahu, iya. di bulan Januari aja kemarin sudah 2 kali Betul. membuat rusuh di Twitter ya. Di Twitter. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak rusuh lagi. Betul. Karena apa, Coki? Karena saya punya tema-tema lain yang tidak rusuh. Bukan karena Anda lock out Twitter, bangsa. Kalau Anda mikir Coki kok udah nggak bikin berulah, wah dia udah berubah. Tidak, karena dia udah lock out Twitter. Gua tuh ada tema banyak loh yang pengen kita bahas pada saat apa, misalnya contoh bibir sumbing adalah fashion. Mana menurut lo? Kok bisa lo kepikiran bibir sumbing? Ya Allah, dunia ini luas lo yang dibahas lo. Ini sumpah ini saya nggak janjian ya. Kok bisa di otak Coki itu ya? Orang lumpuh, orang stroke, Parkinson, tuli, buta, sumbing. Ya astagfirullah, maksudku Enggak, karena gue respect sama teman-teman kita yang sumbing. Sumpah. matamu respect. Loh, Ente bilang denger. bibir sumbing adalah fashion. Lalu di statement selanjutnya ente bilang respect matamu. Loh, tandanya tahu nggak apa? Kalau kita sudah percaya diri dengan apa yang ada di tubuh kita, itu bisa keluar karismanya. Tidak perlu minder apabila ada teman-teman kita yang sumbing dan tidak punya duit untuk operasi. Iya, terus fashion. Kalau Anda sudah percaya diri, karena susah loh jadi teman-teman kita yang sumbing. Mau tahu contohnya? Kalau kencan, begitu pertama kali ketemu, ceweknya bisa jadi ilfil kalau yang sumbing cowok. Ya ampun, baru kenal aja udah mau nyium. Ini bukan mau nyium, bibir saya memang bentuknya begini. Oh, dikira mau Nah, dikira mau nyosor. Dikira bukan. Makanya menurut gua, lo harus punya kepercayaan diri yang tinggi, Pak. Dan lo udah tahu belum kalau dia dioperasi bentuknya kayak gimana? Ya, ada yang normal, tergantung idinya, si Tergantung, operasinya. iya. Lo tau gak? Ini sumpah cerita kodian. Ini Iya. ini gue ceritain ya. Tapi menurut gue ini adalah salah satu dark jokes, tapi jokes jalanan. Jadi ceritanya Iya. gini. Lo udah pernah dengar belum? Ada orang gila sama ada orang sumbing. Mereka ketemu nih. Terus tiba-tiba orang sumbing nih ngatain orang gila. Dasar lo orang gila. Masa kemana-mana pakai baju kantong kresek? Gila kamu. Wah, orang gilanya sebel kan. Ya masih mending gua daripada lu bibir bagus-bagus digunting. Gila. Kodian itu adalah cerita masyarakat ya. Itu Bahkan sumpah cerita ada. masyarakat Coki aja dark juga bangsat. Lucu dong. Enggak. Tapi bukan berarti ente Nggak, punya gua- statement nggak, bibir menurut gue sumbing. adalah fashion adalah daripada kita percaya diri aja. Ya, kalimat ente ditata dong. Harusnya maksudnya orang cacat harus percaya diri. Bukan bibir sumbing adalah fashion. Mau diapain dikasih mani-mani bibir sumbing? Asu Joki apa dikasih? Anjir itu sumpah ya. Kalau bibirnya dikasih manis-manis setiap ngomong, halo. Itu
Itu balik-baliknya gini, halo, nama saya. Anjir aku gak kuat. Bayanginnya lo gak kuat aku. Yaudah jangan itu. Jangan itu, Cok. Ya jelas lah, Bang. Jadi dia masih sempat mau mikirin bahas itu. Ya ini apa namanya? Bullying Bullying terlalu sering ah. Terlalu sering. Kita udah kayaknya pernah bahas di konten yang di tema yang waktu itu. Iya. Enggak, waktu itu Coki itu pernah berpendapat ya. Ini yang mungkin akan menjadi tema kita, bahwa Coki itu setuju adanya free sex. Setuju gue. Nah, bukan saya ya. Sekali lagi, coba ini saya ternyata Muslim. Silakan Coki ngomong. Saya setuju adanya free sex. Nah, itu Coki ya. Free sex boleh. Kalau mau dipotong itu bagian itu ya. Free sex tidak Itu. apa-apa. Ini ternyata Muslim. Silakan. Saya tidak berkontribusi dalam ide Coki barusan ya. Kenapa ente waktu itu ya, dan yang akan kita bahas nanti kok Ya. ente setuju adanya free sex? Gua setuju free sex, yang gua tidak setuju adalah pemerkosaan. Gua nggak setuju. Oh iya, kalau pemerkosaan mah Jelas. Pemerkosaan mah hitungannya kriminal dan Betul, karena merugikan. ada pemaksaan. Iya. Udah dipaksa dan orang yang dipaksa dirugikan. Ya. Tapi kalau sama-sama suka, sama-sama sudah siap dengan konsekuensinya, sama-sama sudah oke, ini profesional aja, gue free sex, sama-sama melakukannya dengan aman, tidak ada orang yang dirugikan. Orang yang melarang atau orang-orang nih ya, konteksnya adalah orang-orang yang melarang free sex, itu orang-orang sirik yang tidak bisa nge-sex, atau paling enggak kalau nge-sex bayar. Atau yang kos-kos aja tidak bebas. Terus dia iri ngeliat kos-kosan di depannya, mengapa pria ini sorbo perempuan? Ya. Mari kita Tapi ente bebas yang bagaimana nih? bebas yang pertama, lo harus tahu konsekuensinya. Ya, seperti penyakit kelamin, penyakit kelamin, penyakit menular. penyakit menular. Jadi lo harus paham dulu konsekuensi dari apa yang lo lakukan itu. Kedua, lakukanlah dengan aman, gunakan pelindung. Ya. Makanya menurut gua free sex boleh kalau sex education-nya ada juga. Wah, itu berarti kita mundur dulu ke sex education. Soalnya ini Coki beropini base-nya bukan agama ini nggak boleh. Jangan bawa itu susah. Jangan bawa agama dulu ya. Kalau bawa itu apa Karena- yang boleh? Karena gini, kita kan membahas konten-konten ini ya yang berdasarkan Opini kita aja. opini kita dan realita yang ada, bro. Iya benar. Maksudnya ya gini nih, free sex itu tidak dipungkiri bahwa itu adalah memang mungkin di zaman dulu, di zaman 2005 apa gitu. 2005. Maksud 2005 kita SMA lah. Maksud dulu ciuman itu kayak apa? Ciuman, wah. Bahkan ada dulu pegangan tangan hamil, tau nggak itu? Tahu gua. Pegangan tangan hamil. Itu titiknya di tangan berarti. Dan makin kesini kayaknya free sex makin biasa gitu, Cuk. Maksudnya kayak Kalau gua gini. nggak harus nunggu kuliah. Kalau dulu kan harus kuliah Iya. apa, sekarang anak SMA aja udah. Kalau menurut gua gini, kalau lu sudah dewasa, lu sudah dewasa, gua nggak setuju ya kalau misalnya dia masih SMP. Waduh. Atau masih SMA. Waduh. Walaupun kenyataannya ada loh. Ada, bro, ada. Kita nggak usah pura-pura tidak Ya. ada. Ada yang kayak gitu. Gue nggak setuju. Tapi kalau misalnya dia sudah dewasa secara hukum aja 18 tahun. 18 tahun. Udah 18 tahun ke atas, dia sudah dewasa, dia ngerti konsekuensinya, dia tahu apa itu seks yang aman, Ya. dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak merugikan orang lain, ya silahkan kalau menurut gua mah. Kenapa dilarang-larang? Kecuali pemerkosaan, nggak boleh pemerkosaan. Nah, mungkin kita agak bergeser dikit. Maksud sekarang kan culture-nya nih anak-anak muda nih, cowok cewek ya minum-minum, Ya. terus teler di bawah, di mantap-mantap. Ah. Itu kadang cewek bingung, anjir, ini gue diperkosa nggak nih? Kalau itu pemerkosaan lah. Karena tidak kemauan yang cewek ya. Iya, pokoknya pada saat sesuatu itu tidak dilakukan atas kesepakatan bersama, menurut gue itu udah ada unsur rape-nya sih. Oh, karena hanya dari satu sisi. Iya. Maksudnya cowok akan beralasan dia mau kok, ya mau karena teler, bangsat. Bangsat nih orang-orang cowok-cowok gini. Maksudnya jadi nggak adil, bro. Iya, Waktu itu aku boleh. pernah baca beberapa tweet ya. Ya.
apa namanya kayak cewek diajak minum di sebuah kafe gitu. Ya ceweknya karena mungkin anak-anak indie ya sekarang kayak minum jadi hal biasa. Teler terus dibawa ke kosannya cowok terus ya dimantap-mantap lah. Nah menurutku kalau gitu tuh itu bukan free sex yang kita maksud ya. Bukan. Kalau itu itu udah kriminal, Pak. Udah rape ya? Itu rape. Itu kalau pemerkosaan gue nggak setuju. Sama satu lagi, yang harus dipahami di sini adalah intinya lu bertanggung jawab sama badan lu. Kalau lu memutuskan untuk menjaga keperawanan lu sampai menikah, bagus, boleh, silahkan. Tapi kalau ada yang memutuskan, gue nggak mau nunggu sampai nikah, gue mau makan, ya silahkan juga. Nah, asal yang pertama kaidah-kaidah yang tadi dipenuhi dulu. Soal suka sama suka, tidak ada, menjaga kesehatan. Kesehatannya dijaga pakai apa namanya? Pakai kondom. Atau ngerti sex education atau apa gitu. Karena maksud gue, siapa yang dulu nggak gini? Misalnya nih, ada orang lain, dia suka sama suka, dia safe sex pakai kondom. Dia juga tidak merugikan orang lain. Terus dia ngewe. Terus kita sebel. Kenapa? Kenapa logikanya kita harus sebel sama mereka? Mungkin iri tadi, katanya. Nggak, maksud gua, kenapa kita harus sebel? Kecuali misalnya dia lagi bersenggama, teriak-teriak. Jam 4 pagi, lu boleh sebel karena sudah mengganggu orang. Enggak, itu sudah bikin iri, mengganggu lagi. Atau misalnya dia bawa cewek ke kosan lo. Tapi begitu cewek itu pulang, sendal kosan lain diaur-aur gitu. Bangsat, itu kejahatan apa bangsat? Tapi kalau misalnya dia cuma keep it for themselves. Iya. Udah gitu kadang warga juga misalnya nih ada pasangan mesum. Nggak merugikan siapa-siapa. Dia mesum buat dirinya sendiri. Hukumannya diarak, lo setuju nggak? Nah, ini soalnya agak bersinggungan dengan norma agama sih. Kan katanya kalau ini ente tidak boleh membantah ini. Ya udah terserah, nggak apa-apa kalau lo merasa itu. Bukan membantah ini, maksudnya ini ada sebuah ajaran. Yang mungkin salah satu menyebabkan kayak lu kalau mesum di sini itu apes 40 rumah, katanya begitu. Makanya dia emosi. Tapi menurutku tetap nggak setuju. Waktu itu ada orang mesum di bandara. Ayo, merugikan siapa di bandara? Masa 40 pesawat delay gara-gara dan orang di mall ya. Dia waktu itu di Surabaya tuh. Dia mesum di kamar ganti. Sama satpam digerebek, Pak. Digerebek. Dan ini menurutku yang bangsatnya adalah kalau orang habis gerebek orang mesum, seakan-akan punya hak. Waktu itu ceweknya mau pakai baju nggak boleh, Zo. Sama satpamnya. Jangan satpamnya mesum, Bang. Makanya. Pak, ampun Pak. Oke, saya mau lihat dulu dong. Mungkin begitu. Menurutku bangsat satpam. Saya nggak bilang semua satpam ya. Saya konteksnya adalah oknum yang pada saat itu. Soalnya ceweknya jadi diarak dalam keadaan telanjang. Jadi udah malu di situ, malu di sosmed, malu keluarganya. Bisa hancur hidupnya cewek ini. Menurut ente boleh nggak mesum di kamar ganti kayak gitu? Boleh aja kalau nggak ketahuan mah. Aku bukan masalah nggak ketahuan, lama bangsat. Aku merugikannya tuh lama. Nah, kalau merugikan misalnya di kamar ganti terus bikin orang antri, atau bekas-bekasnya dia buang di situ terus orang jadi beli. Kenapa baju saya lengket? Oh jadi ente style-nya tetap ya nggak apa-apa, itu hak dia buat ngewe. Kalau tidak merugikan orang lain loh. Iya, tapi karena dia membuat antri, anjir, bangsat. Ini kadang Coki kalau dipikir-pikir. Ya, misalnya contoh kata misalnya nih, gue kalau mau ada yang percaya ini nggak apa-apa, tapi kalau buat gue misalnya contoh, kalau misalnya kalian mesum di sini nanti daerah sini apes. Coba lihat orang-orang sukses, Bill Gates atau apakah dia bisa sukses karena di kompleknya tidak ada yang mesum? Enggak, bro, itu karena dia kerja keras. Jangankan Bill Gates nanti, bro. Yang punya majalah Playboy loh. Itu kurang mesum apa lagi? Bukan di lingkungan rumahnya, di rumahnya dia dijadikan mesum, orang foto-foto bugil. Yang punya Playboy Hugh Hefner kan ya. Tapi kalau buat gue gini, sekali lagi Anda boleh berfree sex kalau menurut gue. Ini menurut gue, jadi ini opini ya. Saya tidak menganjurkan, tapi opini gue kalau kalian mau free sex silakan. Tapi ini ada tapinya. Pahami
akibat dan resikonya. Ya. Itu yang harus kalian pahami. Contoh, kalau ternyata kalian melakukan hubungan seks tidak menggunakan pengaman, tiba-tiba punya anak, jangan mengeluh nanti. Harusnya dari awal udah paham dulu resikonya bagaimana. Iya, harus Anda tahu titik itu keluar sperma. Kalau sperma masuk ke vagina gadis, itu bisa melahirkan sebuah bayi. Anda harus tahu segitu ya. Tapi gini, di satu sisi gue juga benci banget sama orang yang melakukan free sex tapi nggak mau ngambil konsekuensinya. Konsekuensinya ya, oke. Misalnya contoh, satu lagi. Kalau kalian mau free sex, silakan free sex, tapi buat cowok-cowok, jangan mengiming-imingi perempuan dengan ajakan mau nikah. Oh. Itu bangsat. Biasa kalau buat profesional aja udah. Iya. Datang, halo, mari kita ngewe. Udah selesai, no string attached, that's it. Yang terjadi tuh, yang mencoreng nama free sex adalah orang yang mengiming-imingi. Iya. Aku akan menjadi suamimu. Begitu sudah di teks kabur. Kalau itu mah bukan free sex, itu mah udah termasuk rape sih menurut gua. Iya. Bukan rape, maksudnya seks yang tidak bertanggung jawab ya. Seks yang tidak bertanggung jawab. Iya. Tapi kalau dua-duanya suka sama suka, dua-duanya udah dewasa, mereka mengerti konsekuensi tindakan mereka, tidak ada yang dirugikan. Siapa yang benar? Iya. Tapi gue harus sadar juga, ada juga cowok-cowok bangsat tuh. Aku nggak, nih misalnya cowok nih deketin ceweknya mau menjaga perawanan, tapi diyakinkan. Tenang. Aku akan menikahimu. Ini cuma test drive doang, Tapi nanti tetap akan dinikahin. Ternyata enggak. Itu harus dikebiri tuh orang-orang kayak gitu. Itu bangsat menurut gua. Disuntik formalin itu ya, Bro. Iya, karena dia nggak konsekuen. Iya. Itu nggak setuju ente kalau nggak setuju kalau kayak. Tapi kalau lu cuma profesional seks. Oke, kalau itu dari Coki dari sisi bolehnya free sex. Kalau aku dari sisi orang yang gerbek. Kan saya yakin yang gerbek dari teman-teman saya, Coki. Ya kan? Dan juga tidak ada saintis menggerbek orang mesum kan. Saintis punya waktu mesum nggak? Gue penasaran, saintis tuh punya fantasi seksual nggak ya? Seks di ini kayaknya, Bro, di perpustakaan. Seks di laboratorium. Titiknya dimasukin ini gelas kimia. Gelas kimia. Ya misalnya kalau aku dari sisi penggerbekan, maksudnya gini, diarak tuh gue nggak setuju loh, sumpah deh. Gini, tujuan orang diarak itu biar pertama mungkin bikin kapok. Yang kedua itu adalah kemarahan ego orang masing-masing. Kalau aku sih lebih curiga kepada kemarahan orang itu. Wah, enak ya lu mesum. Marah dia, jadinya dia dendamnya kita arak. Karena kalau menurutku, kalau memang tindakannya dia dianggap melanggar norma, atau setidaknya hukum lah, ya diproses yang benar dong, dilaporin polisi. Diarak, kan? Itu kalau nggak salah masuk porno aksi. Porno aksi ya laporin polisi. Tapi kan memang susah, cu. Maksud aku heran juga, kenapa orang nih marah lihat orang mesum, itu doang aku. Nah itu gue juga di mobil ya. Oke lah, kalau alasannya adalah ini merugikan warga 40 rumah. Nah ini di bandara, Coki. Coba lagi di mall loh. Di mall ya mungkin satpam tadi marah. Misalnya di mall ada orang mesum. Emang tiba-tiba yang tadinya diskon, maaf nggak jadi. Waduh saya udah ambil banyak nih, gimana nih? Kan nggak juga. Ukuran baju yang dicari jadi nggak ada semua kan. Nggak ada, maksudku prosedur menggerebeknya kalau misalnya ngegep sama orang satu mesum, lagi, jangan semena-mena dong. Kalau yang digerebek ternyata suka ngewe diliatin orang gimana? Misalnya digerebek kan? Bisa eksibisionis deh. Kita arak. Ini fantasiku. Begitu diarak gitu kan malah gaya-gaya gitu. Kacau bro. Kita kan nggak tahu fantasi seksual dia. Karena dia suka nonton public bokep yang kategori bokep yang public gitu kan, yang public kan. Begitu diarak, ini dia mesum. Oh iya. Loh, pasangan lain minder kenapa ini makin gencar? Nggak, tapi intinya kalau buat gue sekali lagi tidak merugikan diri sendiri. Kalau free sex yang gue maksud ini dalam konteks adalah pertama professional sex dan dilakukan dengan kesadaran dan kedewasaan dan mereka ngerti konsekuensinya. Bukan orang yang pertama. Free sex yang gue maksud adalah bukan pemerkosaan. Yang kedua bukan penipuan. Penipuan dalam arti saya akan menikahimu. Ternyata itu gak setuju itu. Itu gue gak setuju. Menurut gue cowok-cowok kayak gitu itu yang mencoreng. Makanya ada istilah kan semua cowok brengsek. Wis tidak semua dong. Ya 80% lah.
Sama ya, sekali lagi aku mau menekankan di bagian soal rape tadi. Kita nggak setuju kalau... Oh jelas, pemerkosaan mah gue nggak setuju. Makanya, tapi sekarang kalau ceweknya mabuk nih. Iya. Tapi ini kita juga nggak nyalain korban ya. Maksudnya orang akan, ya lu sendiri ngapain mabuk? Ngapain mabuk? Ya menurutku kita jangan sampai, kita jangan nyalain korban kenapa dia memilih mabuk. Karena dia menurutku minum-minum ya. Menurut gua kalau enggak, dia minum-minum. Iya. Ya emang mau minum aja, maksudku gitu. Iya. Dan tapi di gua, situ kebetulan ada pria hidung belang yang mencari. Menurut gua kalau pakai konsep logika, Anda sendiri salah sendiri. Kenapa mabuk? Ya kalau kita ketabrak mobil, kenapa punya kaki? Misalnya Gitu. tiba-tiba kita rumah iya. kita kena bencana, kenapa bikin rumah? Ya nggak bisa kayak Iya, gitu iya. dong. Jadi minum itu bukan penyebab. Bukan atau, satu-satunya penyebab. Iya. Karena Tapi, orang maksud tapi gua. menurutku ini juga concern juga buat cewek-cewek. Itu juga harus lebih ekstra hati-hati. Cewek-cewek kalau kalian mau mabok di di klub atau boleh, tapi harus ada yang jagain aja sih. Nah, maksudku itu juga penting. Maksudnya kalau kita setidaknya bareng sama Iya, di pengalaman gua, temen cowok yang bisa dipercaya lah betul, gitu. di pengalaman gua, misalnya ada cewek-cewek berlima nih, pengen dugem. Dari berlima ini 4 yang mabok, 1 stay on control, yang untuk ngejagain. Harus gitu. Biasanya Iya, kalau iya. berlima, mereka bergrup di berlima, 4 cewek-cewek, 1 temennya yang gay, nemenin. Oh, Terus karena nanti dia kalau nggak bakal ngapa-ngapain ya? Iya, biasanya tuh cewek-cewek lebih percaya sama best friend yang gay gitu. Oh. Jadi nanti kalau lagi di klub gitu, Dijagain biasanya. dan gay Iya. itu kalau ngejagain temen cewek tuh ngeri, Pak. Wow. Misalnya ada om-om, langsung apa lo? Om-om Apa? kan juga, "Oh, ada orang ini di sini." Kabur pasti. Siapa kamu? Saya Rian Jombang. Tidak begitu. Enggak, maksudnya buat serem gitu. Iya. kan. Kalau Biasanya anak- kalau Woi, iya. gitu kan. Iya, harus ada gitu. Dan iya. biasanya tuh harus ada pokoknya satu yang jagain deh. Iya. Itu juga penting. Maksudnya Jangan Anda berlima ke klub, 5-5-nya mabuk. Waduh itu. Ya sekali lagi ini kita nggak nyalain korban. Maksudnya Enggak kalau lah. ada cewek yang dalam keadaan mabuk terus dibawa cowok terus dimantap-mantap, dia akan ngerasa anjir cowok jahat banget. Pertama emang cowoknya bangsat, emang Iya. tolol, emang brengsek cowok-cowok yang kayak gini yang memanfaatkan cewek-cewek yang lagi Taylor karena itu nggak suka sama suka bro. Iya. Dan ceweknya pasti akan lebih traumatis. Maksudnya anjir Iya. dia mau lapor polisi, Pak saya diperkosa. Enggak Pak, Sama ini enggak sih. juga. Maksudnya mau lapor dia ragu juga. Ini Sama gue ini diperkosa betul apa sih enggak? di Indonesia tuh kalau kita adalah korban pemerkosaan, kita lapor ke polisi, kita jadi seolah-olah yang salah. Misalnya Ya kita nggak ngomong semua iya, aparat begitu ya. seolah-olah misalnya kita ke Seolah-olah. polisi, Pak saya jadi korban pemerkosaan. Gimana ceritanya? Iya saya dari klub. Kamu sih klub. Lah ini bukan masalah gua ngeklub. Iya. Ini masalah ada orang yang Yang ngejahatin dia. Yang ngejahatin gua. Faktanya ada bukan siapa orang yang jahatin kamu. Iya. Bukan dicari siapa yang jahat. Enggak, malah tapi disalahin dulu. Kamu sih minum-minum. Lu. Atau misalnya kita lagi di jalan, terus amit-amit diperkosa. Pak, saya diperkosa di jalan. Kenapa? Saya pakai baju seksi. Kamu sih pakai baju. Loh, kenapa? Pak, Gak aparat. gitu. Mau pakai baju asmat. Mau pakai baju asmatnya apa? Dokter lab di Wuhan juga kalau memang cowoknya mesum ya bisa diapa-apain. Sekali lagi ya, kita nggak nyalain korban tapi penting banget buat cewek-cewek lebih jaga diri. Terutama kan gini, orang tuh menurutku Coki, lingkungan minum-minum itu adalah perang menurutku, medan perang gitu maksudnya. Jadi ya kalau kita diserang, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus jaga diri lebih ekstra. Makanya salah satunya punya temen gay yang bisa jagain itu. Ya nggak harus gay, pokoknya teman satu lo jagain aja. Oh nggak harus gay ya? Nggak harus gay. Masa siapa yang mau jadi temanku? Sampai buka di aplikasi gay gitu. Enggak ya, bukan nggak harus gay. Nggak Maksud harus cari, gay. memang ada Tapi cewek-cewek. rata-rata cewek tuh punya teman gay. Iya, punya temen ya nggak harus gay ya sekali lagi ya. Masa Iya. temennya harus jadi gay dulu? Kamu harus gay. Waduh, dipakein V-neck ya kan. Kayak stereotype. Ya itu harus jaga diri. Ya. Biar kalau ada yang aneh-aneh biar bisa dijagain. Oke. Iya. Dan juga kita harus cowok-cowok juga menurutku curang gitu cu. Kenapa? Itu nggak free sex, maksudnya orang lagi mabuk ini kan nggak punya hak, nggak punya apa, Iya. dimantap-mantap itu menurutku. Gini deh. Itu bangsat Kalau banget. mau seks suka sama suka, paling enggak modal ini deh, modal
modal modus kek, Modus atau dan- modal ngomong atau pick up line lo bikin kek. Iya, dan Jangan bener-bener nggak mau modal sama sekali, sampah kalau kayak gitu. Ada cowok kan, aduh tapi aku tidak bisa ngomong, tapi aku pemalu. Ya sudah aku bius saja, nggak gitu bangsat. Tetap harus ada effort yang lo lakukan kalau lo mau sesuatu. Bius banget. Kalau mau murah gendam lagi. Jangan itu kita Jangan, nggak setuju. jangan. Kita Kita nggak tidak setuju setuju. free sex yang kayak gitu karena itu Itu mah menurutku pemerkosaan kriminal, namanya. pemerkosaan Kejahatan ya. seksual itu namanya. Iya. Ya tapi kalau suka sama suka mah. Dan jangan juga merugikan orang lain seperti kata Coki tadi. Ya kalau di kosan ya kan, nggak boleh teriak-teriak ya kan. Terus juga apa namanya, aku dulu kesel banget Ini bangsat. Aku dulu ngekos di Surabaya kan. Adalah banyak lah pasangan mesum lah. Iya. Aku Di seluruh nggak- dunia dong. Ya nggak cuma di kosanku doang ya. Maksudnya di kosanku tuh bro, aduh anjir kosanku Surabaya itu bro. Ya. Kosan di mana aduh dramanya banyak banget ada yang hamil di luar nikah, ada yang istri simpanan. Jadi aku bangun-bangun tiba-tiba ada ibu-ibu kamu nangis-nangis, anjir ada apaan tuh, nanya ke ibu kosan, mama kos, ma itu ada apaan man, itu istri simpanan digerebek sama istri aslinya. Wah anjir ini kos-kosan apa bangsat. Tiba-tiba ada orang tuanya datang. Ternyata dia tuh selama hamil di situ, begitu lahir orang tuanya datang. Buset, aku nih tinggal di mana berdebah nih. Intinya banyak drama dan Betul. kos-kosan yang cukup bebas lah. Betul. Dan Waktu itu ada pasangan mesum. Gak apa-apa lah mesum. Iya. Tapi jangan mandi bareng bangsat. Masalahnya ini kamar mandi umum Coki. Buat mas-mas di kos-kosan saya dulu di Gersian, di Pacar Keling, Surabaya. Boleh Anda mesum, tapi jangan mandi bareng. Saya yang kaget, ya kan? Aku kan antri kan mandi kan. Keluar, cewek keluar. Mau masuk, lu kok ada abang-abang di dalam? Ini seks merugikan nih. Dan juga jangan berisik, Coki. jangan berisik. Gitu kan. Iya. Biasa gitu kan. Berisik bangsat. Enggak, ini makanya salah satu manfaat speaker Simbada, bro. Yang sering dipakai anak kosan. Iya. Biasa kalau lagi mantap-mantap, dia nyetel lagu yang agak kenceng dan di loop. Iya, Di betul. repeat berulang-ulang. Jadi ya misalnya kan? contoh kenapa ini lagu The Massive terus? Duh. Lagi mesum gitu biasanya. Ya gitulah pokoknya. Makanya lu mau punya fantasi seks seaneh apapun selama itu cuman buat lu dan pasangan lu dan tidak memberikan efek apa-apa ke gua mau bodo amat lu. Iya. Sumber. Kecuali misalnya di kos-kosan bersama, balik lagi udah merugikan kepentingan bersama. Iya. Dia ngewe di parkiran. Orang jadi nggak bisa kerja kan, motornya nggak bisa keluar. Mbak tolong cepet dong mbak itu. Itu baru nyebelin kalau kayak masa ada orang dia nggak sadar, Cok? Masa ada kan? Bangsat. Aneh banget. Ya tapi gini, tapi kalau Anda merasa bahwa saya tidak mau free sex, saya mau menjaga keperawanan, boleh juga bagus. Ya bagus. Bagus juga. Sorry, kita tidak mengendorse, Tidak. mendukung ya. Maksudnya, Tidak. ayo kita free sex. Enggak. Itu Kita ngecerit bareng, bukan begitu ya? tidak. Itu karena gini, Ngecerit bareng. kalian udah dewasa, kita Ya. tidak berhak ngatur-ngatur hidup kalian. Ya, benar. Gini aja, kalian juga belum tentu dengan orang tua kalian. Masa kita nyuruh-nyuruh kalian ngelakuin apa yang udah ikutin aja apa kata intinya pahami konsekuensinya aja udah. Iya, bener. Apa anak-anak yang denger ini yang kos-kosan bebas itu, Ju. Iya. Itu pasti kalau orang tuanya main deg-degan deh. Iya. Kenapa ada gadis-gadis pakai handuk? Enggak, kalau orang tuanya main bilang mama kalau mau main ke kosan telepon dulu. Oh. Iya, biar kondom-kondom disimpan. Dulu pas kosanku yang di Surabaya yang isinya apa pasangan-pasangan mesum itu kan, orang tua kan sering main kan. Wow, langsung tak ajak di masjid. Untuk situ deket masjid. Aduh, jangan di sini bu, kita di masjid aja sholat gitu kan. Karena kalau bapak saya dan ibu saya melihat orang-orang kenapa yang mondar-mandir, dini hari masih pakai baju seksi ya kan. Dan yang sampai terakhir, gitu. sekarang tuh kosan tuh percuma ya. Lo mau bilang kosan, wifi gratis, TV besar, suara ini, tapi tidak bebas nggak laku bro. Nah, Lo kos-kosan cuman kosan, hanya ruangan, tapi bebas. iya, mau fasilitas hanya oksigen. Tapi boleh bawa cewek. Nah, itu lebih laku ya daripada wifi,
Wifi-nya langsung satelit. Wah. Nggak Tapi kalau peduli nggak orang bebas, bro, ya. anak mahasiswa nggak peduli. Iya. Untuk apa wifi satelit kalau tidak bisa? Tapi spermaku ketahan. Tapi ada yang unik lagi, kita bahas sedikit lagi. Kosan tuh cuy, ada yang bebas tapi bertanggung jawab. Hah? Boleh bawa cewek, Iya. tapi pintunya nggak boleh dikunci. Oh iya ada. Ada bro, Ada. Ada ini menurutku nanggung banget. Maksudnya, Nanggung kenapa bangsat? Pak, Bapak Ibu kos di seluruh Indonesia. Anak kos itu pasti selalu punya skill, Pak. Memang pintu nggak ditutup, tapi dia mantap-mantap yang di belakang pintu, bro. Atau di belakang dispenser pasti punya skill tersendiri ya kan? Aduh. Dan sekali lagi ya, Coki statementnya adalah boleh seks karena kalian udah dewasa, dan buat yang gerbek-gerbek Iya. jangan main hakim sendiri karena Betul. itu gini deh, karena dia hancur banget pasti cewek-cewek cuy. Iya. Begitu digerebek, efek jerahnya menurutku dia dilaporin polisi, Kalau- iya. diproses tuh udah efek jerah. Kasih tahu orang tuanya jangan Iya udah. dia ditelanjangin di arah keluarga, itu menurutku parah Mending banget. kalau dia trauma, kalau malah jadi lebih hypersex gimana? Gila kan lu? Karena eksibisionis Iya. dia kan. Ayo kami harap. Ya, dan buat cewek-cewek harus lebih jaga diri buat menghindari pria-pria hidung belang. Mungkin ya bener kata Bang Napi tuh bro. Apa? Kejahatan terjadi karena ada kesempatan, bukan karena ada niat. Mungkin ada cowok-cowok yang nggak terlalu kenal nih. Terkenal di mana ya minum dikit. Begitu lihat trailer, wah. Ya intinya gue yakin Gitu. lah. Dan cowok-cowok jangan boleh lah, terserah kalian lah mau bangsat, Semua tapi jangan cowok-cowok, merugikan iya. ya. Jangan rape juga ya teman-teman. ya. Pokoknya gue yakin kalau mau cewek-cewek mau melakukan apapun itu, mereka harus sudah tahu konsekuensinya aja. Iya, Udah. iya. Kita Begitu, kita bukan orang tua kalian yang harus ngatur-ngatur kalian harus gimana. Jalanin aja hidup kalian sesuai dengan. Yang penting kalian paham gimana konsekuensinya. Gitu. Oke. Oke. Demikianlah musuh masyarakat episode yang semua ide murninya dari Coki. Tidak ada, saya hanya nambah-nambahin dari Tapi Jogi. untungnya Ternyata Muslim sebelum kita tutup, Paranoid juga untungnya di masa-masa self quarantine ini, betul kata Ternyata Muslim, harus diakuin memang kegiatan-kegiatan seperti itu sangat berkurang. Iya. Diskotik tutup. Hotel Hotel juga sepi. berkurang ya? Hotel saking sepinya kalau ada satu pasangan sana malu sendiri. Wah, Karena sepi. Mesum ya. Kalau check in gitu ya. Iya. Cie mesum. Ya, gitu ya. Enggak saya. Udahlah jangan berkilas, siapa lagi selain Anda. Dan buat teman-teman juga kalau ada ide-ide pengen kita bahas apa, komen. Langsung aja komen. Dan Ya. kalian mau nanggapi opini kita hari ini? Dan boleh. jangan nggak gini, jangan ikutin apa yang kita omongin dari Ya, podcast karena yang sebelum. kita tidak menyuruh. Betul. Dari episode pertama kita Tidak bilang kita setuju pesugihan. Kita tidak menyuruh Anda menyembah pohon beringin dan menyembah Nyi Puspo Cempoko ya. Jangan-jangan habis denger ini ada yang di pohon. Oh tidak disuruh. Ini Lagi saya udah- dengerin di pohon beringin. Lagi Bang. dengerin pohon. Saya kira emang disuruh. Bukan. Enggak. Free sex juga kita tidak menyuruh. Ya kalau kalian mau silakan, tapi pilihan pribadi kalian. Jangan Iya. jadiin ini kambing hitam. Kata Coki, Oh. brengsek. Tidak. Begitu Dia- ada kos-kosan tidak bebas. Iya. Bu, dengerin podcast ini. Wah. Tidak. Tidak. Oke. Oke, Yaudah, itu kalau aja. gitu teman-teman, ingat stay safe, stay home, jaga Dan diri. jangan lupa beli masker kain. Beli masker, alkohol, dan hati-hati Coki ya. Katanya hand sanitizer sekarang. Hand sanitizer. Hand sanitizer Banyak yang palsu. ya. Hati-hati, Dan juga hati-hati. termometer ada yang palsu juga, hati-hati. Stay safe, Ya. stay home teman-teman. Saya Ternyata Muslim. Dan saya Coki Parade. Sampai ketemu lagi di konten musuh masyarakat selanjutnya. Musuh masyarakat.